Saya rasa itu konyol sebenarnya. Dilihat dulu reaksinya, tahu-tahu orangnya mati. Oke, balik lagi di sesi tanya kami. Oke, di sesi ini kita kemarin ada satu pertanyaan dadakan dan kita kebetulan pertanyaannya pas nih sama hari ini kita ada talent berhubungan sama kopi lah, sama usaha kopi. Nah, kayaknya ini ranahnya Mas Dadang banget nih, ya kan? Kayak begini nih pengalamannya pasti udah dari mulai track recordnya juga udah dari pintu ke pintu kan Mas Dadang. Dan sudah mengalami berbagai macam ombak di industri ini, kayak gitu kan? Industri kopi, industri perkopian. Oke, pertanyaan apa Mas Febi ini? Oke, jadi gini, kemarin itu ada yang tanya ya Mas Dadang ya. Kemarin ada yang mau memulai usaha kafe dan dia tanya, Kak, gimana caranya saya memulai usaha kafe ini di tengah pandemi dan juga di lokasi yang semua cenderung kafe gitu. Bagaimana cara saya bisa mengawali apa namanya usaha ini dan juga bisa bertahan dan bersaing dengan yang sudah ada dan yang sudah punya nama, itu yang pasti. Nah, buat teman-teman semua yang mau buka usaha, ya usaha apapun ya, mungkin hampir sama dengan jawaban di sini gitu. Tapi ini adalah usaha kafe. Ya, jadi intinya itu dia mau buka kafe Mas di lokasinya, namun lokasinya itu sudah banyak Mas Rawi. Pemainnya sudah banyak, pemain lama, pemain baru, pemain tit gitu. Itu. Jadi dia pengen mengawali dan bisa bersaing dengan lingkungannya. Gimana Mas Dadang kalau menurut sampean? Ya kalau saya sendiri ya ini cerita untuk diri saya sendiri ya. Yes. Nanti kalau misalkan ada yang masuk dipakai, kalau misalkan enggak ya nanti tolong dicarikan informasi yang lebih banyak. Oke, gitu. siap. Jadi sharing aja ini yang sudah memulai. Tapi Mas Dadang sendiri kan udah 3 kali buka ini ya Mas? Ya, 3 kali ini tiga kali pindah lokasi ini. Pindah 3 kali lokasi dan ini adalah lokasi terakhir untuk seterusnya ya. Ya, mudah-mudahan. Amin. Besarnya di sini. Besarnya di sini. Kemudian selanjutnya bisa franchise. Iya, siap. Amin. Ya, cabangnya. Amin. Ya. Jadi gini, kalau misalkan kita mau buka usaha, terutama kayak di kopi ya, maksudnya itu ada kedai kopi ataupun dia coffee house ataupun apalah itu, saya rasa itu Food and beverage lah mungkin. F&B ya lebih tepatnya. Jadi yang awal itu memang kita harus tahu segmen pasar apa yang kita harus bidik. Oke, segmen pasar. Target pasarnya ya kan, terus belum lagi kita harus memikirkan untuk branding. Nah, branding itu kan ada branding personal sama branding produk ya kan. Jadi kalau misalkan branding personal ya kita sendiri, maksudnya siapa yang menjalankan usaha itu. Terus kalau misalkan branding produk ya, jadi misalnya kalau di Limang Kopi misalnya ini lagi ada Kaskara. Nah, nggak tahu ini mau nggak mau kita harus sebar, ya kan? Iya, benar. Nggak, jadi kalau misalkan kalau usaha di tengah pandemi, saya rasa itu konyol sebenarnya. Iya, konyol. Intinya gitu. Iya, gitu. Soalnya apa? Di tengah pandemi ini kan semua kan berimbas juga, ya kan? Nah, di sisi lain kita juga bingung. Ini mau usaha apa, terus kita mau ada kegiatan apa, nah itu orang bingung saya bilang, ya kan? Nah cuma kalau misalkan kita mau mensiasati buka usaha baru ataupun buka kedai kopi yang kayak gini, kalau misalkan sudah ada tempat, ya itu dimaksimalkan. Tapi kalau kita harus sewa tempat, belum lagi renovasi, saya rasa itu masih konyol. Karena apa? Di sini pandemi ini kita harus saving, ya kan? Gimana caranya kita masih bisa bertahan, kan gitu? Ya jadi mulai kita mau buka usaha kalau misalkan sudah ada tempat itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan kita harus mengeluarkan budget untuk sewa ataupun dan ya itu malah saya rasa jangan dulu. Tidak disarankan. Tidak disarankan, ya kan? Bukan tidak boleh, tapi tidak disarankan buat teman-teman seperti itu. Jadi langkah terbaiknya kalau saya mendingan
dimulai dari rumah saja. Nah, di rumah kalau misalkan usaha kecil-kecilan dulu, iya, kita nyoba iya, gitu ya. dimaksimalkan di rumah. Satu, kita juga pangkas biaya banyak, kita nggak sewa, ya kan? Kita juga nggak terlalu ribet ngurusi operasional dan kawan-kawan. Nah, makanya kalau misalkan kita bisa maksimalkan di rumah, mungkin kita maksimalkan mulai dari brandingnya aja. Mulai dari kita branding, pengenalan produk itu, terus kita juga mapping dari wilayah sekitar, maksudnya tetangga kita seperti apa, respeknya, ataupun nanti kita ke media sosial. Nah, karena apa? Sekarang ini juga lagi gencar-gencarnya orang bikin usaha, dia nggak punya tempat, tapi dia di rumah, terutama kayak delivery order, ya kan? Nah, jadi kita nggak perlu rame-rame kita mau bangun gedung apa-apa, saya rasa jangan dulu. Tidak disarankan kalau misalkan harus sewa tempat dan lain sebagainya, karena itu juga mengeluarkan budget lebih ya Mas, daripada mengeluarkan budget lebih ya di save untuk bisa berproduksi. Betul. Ya. Untuk memaksimalkan produksi yang mau dikeluarkan, beneran kayak gitu. Ya, kalau itu memang yang saya cerita untuk diri saya. Tapi kalau misalkan ada, misalnya kita punya tabungan, entah itu tabungan pribadi ataupun tabungan keluarga, memang saya rasa kalau hari seperti ini kurang tepat untuk buka usaha. Karena apa, ya itu, kalau misalkan kita mau sewa itu budgetnya juga mahal, terus belum lagi kita beli alatnya, belum lagi untuk operasional, produksi, wah banyak sekali. Jadi kalau saya mendingan dimaksimalkan yang di rumah. Kalau misalkan ada rumah yang bisa difungsikan, gitu. Jadi kita nanti baru berpikir untuk branding, entah itu mulai dari lingkungan sekitar ataupun kita dari media sosial. Jadi media sosial itu kan sekarang kan lagi gencarnya juga, ya kan? Nah, kita mau bikin apalah kita posting, kita mau apalah minimal kita tawarkan teman kita ataupun saudara kita. Nah, itu mungkin lebih efisien. Karena apa? Ya contohnya kayak saya. Begitu saya buka awalnya tuh saya nggak malu, ya kan? Kalau misalkan hari ini tutup, saya juga nggak malu. Karena apa? Untuk apa ya? Orang itu kan biasanya kan cuma melihat, wah enak ya sudah buka kafe, oh enak ya sudah punya usaha ini. Nah, tapi di dalam ini kan mereka kan nggak tahu, ya kan? Realitanya, jualannya itu pun kita nggak tahu. Orang-orang nggak tahu. Yang penting, wah enak ya sekarang udah punya ini, udah punya usaha ini. dan lain sebagainya. Belum tentu. Jalaninya dan kita berikhtiarnya itu, waduh minta ampun ya. Iya. Karena orang usaha itu benar-benar harus kuat mental kalau misalnya ini saya ngomong ini Mas Rawi ya. Iya. Tuh, jadi kalau untuk langkah kedua, memang saya rasa yang penting produk. Nah. Jadi langkah keduanya adalah produk yang mau dikeluarkan, yang mau gandeng siapa, kolaborasi dengan siapa, mungkin kayak gitu ya. Ya bisa juga. Terus sama memilih produk itu. Kalau misalkan kita mau bergerak di bidang kopi, sedangkan lingkungan kita yang notabene untuk warung kopi ya. Jadi untuk skala, nah itu kan lebih banyak. Kalau misalkan kita bergerak di kopi yang specialty ataupun kopi yang apa ya, maksudnya lebih daripada itu. Jadi saya rasa untuk kemasannya dia harus menarik juga. Bukan untuk kemasan produk, maksudnya kayak ini menarik. Nah, bukan ininya. Kemasan branding itu juga dilihat ya Mas. Juga dilihat. Terus yang pertama untuk rasanya, terus bahan bakunya. Nah, bahan baku kalau saya rasa ini jangan pakai cuma satu. Maksudnya kita misalkan kopi ya, kopi kan banyak diolah, bisa ada beberapa varian, misalnya ada es kopi susu misalnya, ada kopi tubruk lah, entah kopi apalah. Nah, jadi kalau misalkan itu kopi, ya kita harus tahu produk turunan juga. Satu, kita harus juga minute operasional, mangkas bahan baku, ya kan. Terus keduanya, di sini kita lebih dituntut untuk kreatif. Sebenarnya kan itu tuh Mas. Iya, ide-ide yang kreatif untuk bisa menarik pelanggan masuk. Ya.
ternyata gini, kopi dicampur dengan susu enak. Oh ternyata kopi dicampur dengan bahan lain misalnya kayak jus, oh ternyata juga enak. Oh dicampur dengan, nah, memang harus itu mix lain untuk untuk punya apa namanya ya, untuk punya suatu hal yang menarik yang bisa dikategorikan itu ciri khas dari sebuah tempat tersebut gitu ya Mas. Itu yang lebih intennya ini apa ya, kayak signatur. Jadi signatur itu gimana caranya kita mengolah bahan biar bisa dinikmati orang. Terus keduanya gini, kita harus melihat sebelum dan sesudahnya. Misalnya kayak ini, sebelum diminum, wah enak sekali nih, kelihatannya apa ini, kaskara. Kaskara ya apa, kan orang penasaran juga. Nah, terus setelah kita minum, ternyata oh enak. Nah, setelah diminum, dilihat dulu reaksinya, tahu-tahu orangnya mati. Kan nggak bagus ya. Nah, masuk radar. Makanya after before itu memang harus diperhitungkan, iya, ya kan? Karena minumnya satu botol, satu botol. Ya. Nah. Ini kalau misalkan di Limang Kopi sendiri kan ada kaskara ini Mas. Ini kaskara ini dari apa sih Mas? Kulit kopi. Kulit kopi. Nah, jadi memanfaatkan dari kulit kopi yang diolah menjadi minuman, kayak gitu. Dan semacam ini berarti masuk kategori apa? Teh atau teh-tehan atau? Oh ya teh-tehan ya. Kalau dicampur susu jadi kaskara susu jadinya. Kaskara susu maksudnya. Itu. Oke. Bagus sih Mas. Ya, jadi penjelasannya itu tadi dari Mas Dadang yang sudah punya brand dan sudah jalan dari sekian, ya kita bisa sharing di sini. Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab dengan ide yang lain mungkin ya Mas ya. Itu boleh nanti di kolom komentar ya Mas Rawi ya. Karena kita tidak menutup kemungkinan jawaban kita menjadi jawaban yang terbaik ya gitu. Kita hanya menjawab sesuai dengan apa yang sudah kita jalani. Betul Mas, ya kan? Gitu. Karena apa yang masih banyak lagi banyak opsi-opsi atau banyak apa pikiran-pikiran lain yang pikiran lain gitu. Mungkin itu dulu sih Mas Dadang. Terima kasih buat jamuan kita hari ini ya. Kita udah bisa ngobrol lagi dengan Mas Dadang setelah 1 tahun kemarin ya. Kan udah berganti tahun. Oh iya. Tahun. Kan udah berganti tahun. Setahun nggak ketemu. Iya, setahun nggak ketemu udah berganti tahun. Ya. Di sini udah beda lagi dan alhamdulillah nih lihat Mas Dadang nih tambah seger. Wah, keren. Ownernya Limang Kopi men. Jadi kalau misalnya teman-teman mau gabung nanti bisa konfirmasi dengan Mas Dadang nanti. Kontak personnya kita tanyain juga ya Mas ya. Boleh. Oke. Di sini sampai sini dulu Mas, mungkin siap. Kita nanti bisa lanjutkan lagi next time kita dengan waktu yang berbeda ya kan, dengan pembahasan yang berbeda lagi yang lebih menarik jadinya. Dan selalu menarik lah itu jadi situ. Mungkin nanti kalau pas fast kopi kita bisa ikut apa? Nimbrung ya. Nimbrung, ngeliput-ngeliput dikit-dikit ya kan. Semua gitu ya kan. Gitu. Dan ini benar-benar enak banget sih Mas. Jadi saya pesen juga nih. Pas ya pilihan susunya sama susunya cocok berarti. Susunya cocok. Susunya cocok. Oke kalau gitu terima kasih Mas Dadang. Siap, terima kasih banyak. Selalu sukses selalu Mas Dadang. Amin. Usahanya. Siap, sama-sama. Di Tulungagung. Oke buat teman-teman semua simak video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, kemudian aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video baru dari kita. Oke, jika video ini menarik, pastikan like dan komen di bawahnya. Oke, dari saya cukup. Saya Febian. Saya Oktarawi. Saya Dadang. Ya, dari Limang Kopi ya kan maksudnya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya di sini di Supermat Jalan ketika Anda memaksamu dewasa.